Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen YouTube official RCTI yang insya Allah senantiasa diberikan pahala dan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di Kahfi, kegiatan anak Hafiz Indonesia. Kali ini kita sedang berada di tempat di mana para peserta Hafiz tinggal sementara untuk beristirahat. Ya, betul sekali, tempat karantina peserta Hafiz Indonesia 2020. Alhamdulillah senang sekali kita bisa mengunjungi para peserta Hafiz dan menjadi lebih dekat dengan mereka. Selain menghafal Al-Quran, banyak dari peserta Hafiz juga memiliki hobi dan bakat yang unik loh. Kita langsung aja cari tahu yuk, hobi dari peserta Hafiz yang ada di karantina. Ya aman. Terus kadang-kadang main sama Hanif. Kalau mau jahit itu di bawah. Jadi satu di atas, jadi harus dipisahin. Diluki. Kemarin Zaki kan sempat di posisi tidak aman ya Kak ya. Terus kan kebetulan waktu itu gurunya sempat nonton, guru dari sekolahnya gitu kan. Jadi pas hari Jumat itu kan tahu Zaki di posisi tidak aman. Ya udah Zaki semangat katanya. Alhamdulillah gitu, dengan belum tayang acara ini baru dengar dari guru-guru mereka. Jadi teman-temannya itu, waduh teman-teman itu pengen banget seperti Zaki gitu. Jadi pengen menghafal gitu kan. Ya Allah saya bilangin, Masya Allah Zaki ini acara belum tayang gitu kan. Tapi satu SD itu udah pengen gitu pada menghafal Al-Quran karena Zaki itu namanya syiar gitu kan. Salah satu syiar Zaki gitu kan. Apalagi ketika nanti suatu saat tayang gitu kan. Mudah-mudahan banyak yang akan termotivasi. Konsultasi ke dokter waktu itu. Tapi kalau seandainya untuk pribadi Zaki sendiri, ya kita kurangi durasi main handphonenya. Kalau langsung sekaligus dia nggak bisa gitu. Cuma kita alihin ke mainan juga. Alihin ke mainan. Cuma itu jadi apa yang dia mau itu, kalau dulu tuh mainan, kalau udah maunya ya maunya. Dialihkannya seperti itu. Dan untuk menghafal pun awalnya saya memotivasi Zaki, kalau hafal surat ini Umi beliin ini gitu kan, Umi beliin itu. Tapi alhamdulillah kesininya keasikan anak dengan Al-Quran itu kan beda-beda. Kita nggak ngerti ya, kita nggak ngerti entah apa yang dirasain dia. Tapi dia semenjak megang terakhir itu cuma sampai juz 29 aja dia. Jadi 2 juz doang dia minta mainan itu. Kesananya dia tidak pernah minta mainan gitu. Abinya selalu menanamkan gini, Zaki menghafal itu karena apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, jangan karena mainan gitu. Itu yang selalu tanamin nama abinya, karena abinya kan awalnya tidak setuju dengan saya memberikan reward seperti mainan gitu kan. Ternyata benar anaknya bisa masuk omongan abinya, akhirnya mengerti sendiri. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seneng murajaah, main, berpikir lagi, imla, murajaah bareng. Saya perdengarkan murotal. Setelah itu saya bacakan surah-surah yang seperti pilihan, surah-surah pilihan seperti Ar-Rahman, Waqiah, Yasin dan juz 30. Setelah itu alhamdulillah sekarang 10 juz. Pertama diperdengarkan, kemudian dihafal, setelah itu dilancarkan,
Setelah itu diimla, ditulis. Soalnya dia seneng nulis. Jadi permintaannya sendiri. Dia seneng dengan tahsinul hot, dia seneng imla. Seneng ketemu Syekh Ali Jaber. Dari 2013 itu saya sudah biasa nonton Hafiz Indonesia di RCTI dan menjadi acara yang selama 1 tahun itu yang memang ditunggu-tunggu gitu. Insya Allah bukan kami aja yang nunggu Hafiz Indonesia di RCTI itu. Pas mungkin karena kebiasaan saya lihat Hafiz Indonesia, jadi kan otomatis anaknya juga ikut gitu. Pas semua juri sebetulnya kami suka, tapi Ica tuh kalau ke Ali lebih ke Syekh Ali Jaber. Jadi mulai dari umur 4 tahun itu dia nanya Mahrod, gimana Mahrod de Ica mah sudah sempurna, apa sudah sempurna kayak yang dibilang Syekh Ali. Dia sudah menanyakan seperti itu waktu umur 4 tahun. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku di Hafiz Indonesia 2020. Ayo masuk yuk, masuk. Nah, aku juga sama Afiqah loh. Afiqahnya mana ya? Kita cari yuk. Afiqah. Wah, dia biasanya merajaah di dalam lemari nih. Kita cari yuk. Afiqah. Kamu ngapain di sini? Lagi murajaah. Nah, lo murajaah di dalam lemari. Enak. Karena aku ingin memotivasi teman-teman di Malinau untuk menghafal Al-Quran. Si Afika ini kan anaknya termasuk aktif dia. Kalau kita murojaah sama Afika, ya mamanya ini kan bukan penghafal Quran. Taunya nih menyimak aja si Afika ini. Sementara anaknya enggak diam. Jadi kalau murojaah tuh pas lagi di kamar, kebetulan ada lemari, dia sembunyi di lemari. Jadi hilang bacaan ini. Saya teriak-teriak, Afika, di mana ini? Afika keluar. Ini aku di sini di dalam lemari. Ya Allah, saya bilang, saya enggak bisa nyimak kalau di dalam lemari. Pokoknya anaknya aktif. Kalau bisa ada kursi yang bisa dibaliknya kursi itu. Kalau di rumah lebih parah lagi tuh. Dia manjat. Kalau ada kursi yang dilepas sama kursi di tempat meloncat sambil perosotan. Ya, dia enggak kayak ini anaknya kalau murojaah tenang begini kan. Enggak dia kemana-mana, jadi kita harus ikut dia, kita harus aktif juga. Kalau kita kadang dia ke dapur, ada aja yang diambil tuh, kadang manjat, jadi kita juga ikut nih, baru kita ini enggak begitu paham juga isi Quran nih. Kasur ini kan ada 2, jadi kalau tidur malam takutnya itu jatuh dia, jadi saya pepetkan. Giliran murojaah dibelah lagi tuh dari bawah, loncat ke bawah, sembunyi, nanti muncul lagi, nanti ini bantal disimpan, dibikin pelosotan. Nah begitu caranya murojaah tuh Afika. Iya, yang penting dia, tapi bagus juga memang lancar aja murojaahnya tuh, kayaknya enggak mengganggu. Karena ingin membebaskan negara-negara yang terjajah di luar Indonesia dan ingin berdakwah Islam. Dia bilang ingin mendapatkan ridha Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini beda lagi nih, sekarang saya dengar baru. Sepertinya dia kan baru baca tentang Dajjal ya, Fis ya. Baru baca buku tentang Dajjal, sepertinya kayak gini nih, jadi terbawa. Alhamdulillah, yang ingin ikut acara ini dia sendiri. Kita tidak menganjurkan. Jadi dia ingin dari sebelum selesai 30 juz sudah ingin ikut acara ini. Kita bimbing, lebih baik selesai dulu 30 juz baru ikut. Jadi dia termotivasi juga untuk cepat menyelesaikan hafalannya 30 juz agar bisa ikut acara ini. Alhamdulillah di tahun ini Hafiz bisa mengikutinya. Tentu Kak, jadi sangat bangga. Nggak nyangka bisa berdiri di panggung Hafiz Indonesia. Dan itu kita dukung karena cita-citanya jadi presiden. Maka kami dukung terus untuk tampil, untuk melatih kepedeannya dan keberanian dia menghadap
warga Indonesia, umat Indonesia, rakyat Indonesia. Murojaah dan belajar sama teman-teman. Mainnya di kelas aja, nggak ada khusus, paling ketemu saat sarapan gitu. Saat sebelum tampil syuting mainnya begitu aja. Jadi waktu itu Hafiz memberangkatkan kami umroh sekeluarga, abunya, umunya, dan adiknya, karena dia menang juara 1 lomba hafalan hadis di salah satu acara di Jakarta, daerah Ragunan. Waktu itu dia juga ikut lomba hafalan Al-Quran, tapi yang menang hadis. Jadi dia juara 1 hafalan hadis, dan kita diberi hadiah umroh sekeluarga berempat. Masya Allah, sungguh istimewanya anak-anak Hafiz Indonesia 2020 ini ya. Keistimewaan mereka bertambah karena merupakan seorang penghafal Al-Quran yang akan membawa kedua orang tuanya ke surga. Tidak ada satu orang tua pun yang mengharapkan anaknya akan menyeretnya ke neraka. Mereka tentunya mendambakan dan mengharapkan anak-anaknya kelak bisa membahagiakannya, menjadi penyejuk hati dan mata. Mereka yang menghafal Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi di surganya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud. Ula kenapa suka membaca Al-Quran? Ula suka mendengarnya. Iya, Ula kemarin katanya mau ngapalan bang untuk apa? surga. Ke surga, mau ngajak siapa aja? Mi dan Buya dan Ali sama Abah sama Umar. Semuanya mau diajak. Iya, Mau ngajak semuanya ke surga katanya, keluarganya. Terus Ula ikut Hafiz Indonesia kemarin ingin ketemu siapa? Ali Jaber. Ula itu ingin sekali bertemu dengan Syekh Ali Jaber. Jadi anak-anak itu mereka suka sama sosok seorang syekh. Suka dengan sosok seorang syekh, sedangkan di Mesir itu usia mereka ya 5 tahun 6 tahun itu belum belajar dengan syekh. Jadi ketika mereka masuk markas tahfidz atau masuk sekolah Quran, itu mereka akan dipegang oleh guru perempuan, muallimah. Belum dipegang sama syekh. Mungkin usia 8 tahun atau 10 tahun baru dipegang sama syekh. Jadi mereka ingin sekali, aku pengen belajar sama syekh. Ketika melihat acara Hafiz Indonesia, kok itu ada syekh Mi, anak kecil kok boleh sama syekh. Mereka pengen lah gitu ketemu sama syekh. Senang. Ula punya teman, namanya siapa aja di sekolah? Coba sebutin. Musina sama Asia sama Mubarakah. Ngobrolnya pakai bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Kaifa haluki? Kaifa haluki ya Ula? Alhamdulillah bikhair. Bikhair. Hal akalti fi sabah? La. Akalti ya Ula. Uhibbuki fillah ya Ula. Ahabakallahu alladzi ahbabtani fi. Ya, apa kabar? Sudah makan belum? Dia jawab belum tadi. Terus tadi uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kan dia jawab ahabakallahu alladzi ahbabtani fi. Terus suka nggak di karantina sini sama teman-teman? Suka. Di sini belajar ya? Iya. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Baca Al-Quran. Iya, sama nada ya. Belajar nada yang itu loh kamu. Minallah. Terus? Fillah. Billah. Lillah. Ilallah. Murah senyum nggak kamu? Dia sulit disuruh senyum malah sebenarnya. Iya. Mungkin di sini dia senang, bahagia. Jadi dia bilang, aku suka di Indonesia. Asalnya orang Indonesia, jadi dia suka banget di Indonesia. Sebenarnya asalnya orangnya pemalu,
Kalau nggak diingetin ulah senyum, dia nggak akan senyum. Senyum dong. Apa ulah? Tafsir ya? Tafsir Al-Fatihah ya yang kemarin ya. Coba, boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, murabbin nas wa mudabbir umurahum. Iyyaka na'budu antal ma'bud wa la ma'buda siwak. Iyyaka nasta'in la asta'in illa bika ya rabbi litsabat ala tariqil islam ghairil maghdubi alaihim jannibna tariqal yahud waladdallin jannibna tariqan nasara wal musyrikin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah, ya surat Al-Fatihah. Potongan-potongan yang harus dijabarkan aja, tapi nggak semuanya. Jadi cuma kalimat Rabbil alaminnya, iyyaka na'budnya, iyyaka nasta'in, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dah itu kan? Terima kasih. Kita Bisa, mulai bisa. dari Khalid. Dari Goa sebelah kanan. Lalu Medina sebelah kiri. Mad sebelah kanan. Raya sebelah kiri. Aska sebelah kanan. Afrika sebelah kiri. Siapakah yang aman di antara dua kelompok ini? Apakah kelompok kiri atau kelompok kanan? Jawabannya adalah zaman bagi kelompok yang berdiri di sebelah kiri. Yang pulang adalah Khalid dari Goa. Gue pulang. Semoga dengan mengetahui keistimewaan dari menghafal Al-Quran, kita selalu diberi kekuatan dan kemudahan dalam membina dan mengarahkan anak-anak kepada kelompok Qurrata A'yun, sehingga mereka menjadi penyejuk hati dan pembawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan mari kita saling menginspirasi hanya di Kahfi, kegiatan anak Hafiz Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang hari ini, dia adalah mohon maaf, Filza, kamu pulang. Filza hebat. Sini soalnya. Filza sudah menjadi yang terbaik ke-8. Tuh, dikasih pin sayang. Dikasih pin tuh, kasih pin. Dipasangin ya. Ya. Tuh, pasangin ke Nabila.
Pasang pin. Tuh hebat. Pinnya lebih besar daripada yang tadi bintang ya. Kamu terbaik ke-8 di Hafiz Indonesia 2020.